Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermiana, jabatan guru kelas ahli pertama, instansi pemerintah Kota Kabupaten Banjar Martapura, dengan NDH 32, peserta Latsar golongan 3 angkatan 11 2001 kelompok 4. Di sini saya akan membuat tugas agenda 2, yaitu mind map akuntabilitas dan nasionalisme. Akuntabilitas memiliki 4 bahasan. Yang pertama, konsep akuntabilitas. Kedua, mekanisme akuntabilitas. Ketiga, akuntabilitas dalam konteks. Dan keempat, akuntabilitas menjadi PNS yang akuntabel. Yang pertama yaitu konsep akuntabilitas, di mana pengertian akuntabilitas adalah akuntabilitas yang merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Adapun aspek-aspek akuntabilitas adalah menjalin sebuah hubungan, berorientasi pada hasil, membutuhkan laporan, membutuhkan konsekuensi, memperbaiki kinerja. Dan tingkatan akuntabilitas dari yang terendah, yaitu personal, individu, kelompok, organisasi, sampai stakeholder. Akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik dibagi menjadi 2. Yang pertama secara horizontal, di mana bertanggung-jawaban kepada masyarakat, dan secara vertikal, bertanggung jawab kepada otoritas yang lebih tinggi. Fungsi akuntabilitas publik adalah untuk mengontrol demokratis, mencegah korupsi, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Yang kedua, mekanisme akuntabilitas memiliki 3 dimensi, yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan. Alat akuntabilitas birokrasi Indonesia seperti perencanaan yang strategis atau SKP, kontrak kerja, laporan kinerja atau LAKIT. Untuk menciptakan lingkungan yang akuntabel, sebagai ASN kita harus memperhatikan 9 aspek, yaitu kepemimpinan, kedua transparan, 3 integritas, 4 tanggung jawab, kelima keadilan, 6 kepercayaan, 7 keseimbangan, ke-8 kejelasan, dan 9 konsisten. Adapun langkah dalam menciptakan framework akuntabilitas, yang pertama menentukan tujuan dan tanggung jawab, 2 merencanakan yang ingin dicapai, yang ketiga melakukan implementasi dan monitoring, 4 memberikan laporan, dan kelima memberikan evaluasi dan perbaikan. Yang ketiga, akuntabilitas dalam konteks. Akuntabilitas dalam konteks tersebut memiliki transparan dan akses informasi, praktek kecurangan, fraud, dan perilaku korup, menggunakan sumber daya milik negara, penyimpangan dan penggunaan data dan informasi pemerintah, serta konflik kepentingan. Menjadi ASN atau PNS yang akuntabel, di mana sebagai ASN kita memiliki prinsip. Yang pertama, nilai dasar, kode etik dan perilaku, komitmen dan tanggung jawab, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, dan profesionalitas jabatan.
Sebagai ASN, kita diwajibkan untuk berperilaku yang pertama profesionalis, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, non-diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesejahteraan, dan kesejahteraan. Adapun perilaku ASN harus berdasarkan sesuai kode etik, perilaku terkait transparansi, tidak curang dan korup, bertanggung jawab terhadap sumber daya negara, serta berperilaku berkaitan konflik kepentingan. Mind map saya yang kedua yaitu tentang nasionalisme. Nasionalisme dapat diartikan yang pertama, cinta pada tanah air, ras, bahasa, atau sejarah budaya bersama. Nasionalisme adalah suatu keinginan akan kemerdekaan, politik, keselamatan, dan prestisi bangsa. Nasionalisme juga dogma yang mengajarkan bahwa individu hanya hidup untuk bangsa dan bangsa demi bangsa itu sendiri. Adapun tujuan nasionalis yaitu untuk membangun kesadaran, pemahaman, kepedulian, dan komitmen menjadi aparatur sipil negara yang mampu mengaktualisasikan Pancasila sebagai nilai-nilai dasar nasionalisme dalam melaksanakan tugas jabatannya. Prinsip-prinsip nasionalisme yaitu mempunyai hasrat untuk mencapai kesatuan, memiliki hasrat untuk mencapai kemerdekaan, memiliki hasrat mencapai keaslian, memiliki hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Adapun peranan ASN, yang pertama ASN sebagai pelayan publik, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa, ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Sebagai ASN atau melaksanakan peran ASN yang nasionalisme, kita dapat menerapkan nilai-nilai nasionalisme bagi ASN berdasarkan Pancasila. Dari sila 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan serta perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun nilai nasionalisme bagi ASN berdasarkan Pancasila dapat kita lihat bersejarah ketuhanan dalam masyarakat Indonesia, ketuhanan dalam perumusan Pancasila, perspektif teoritis nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan bernegara, serta dapat implementasi nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah sudut pandang atau cara memandang yang mengandung kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memahami keberadaan jati dirinya sebagai suatu bangsa, juga dalam memandang dirinya dan bertingkah laku sesuai dengan falsafah hidup bangsanya, baik dalam lingkungan internal maupun eksternal. Nilai-nilai kebangsaan. Nilai-nilai wawasan kebangsaan yang saya ketahui atau dapat saya jelaskan yaitu seperti penghargaan terhadap harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa, tekad bersama untuk berkehidupan yang bebas, merdeka dan bersatu, cinta tanah air dan bangsa, demokrasi dan berkedaulatan rakyat, kesetiakawanan sosial, serta masyarakat adil dan makmur. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari mind map yang saya buat. Untuk kekurangannya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.